Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mawar Cantikasari dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan limbah ternak. Sebelum lebih jauh tentang pengelolaan limbah, kita harus tahu dulu nih sebenarnya yang termasuk limbah itu apa ya. Jadi limbah itu merupakan sisa buangan dari suatu kegiatan produksi secara industrial maupun secara domestik. Nah, biasanya limbah ini merupakan suatu hal yang tidak diinginkan dan tidak bernilai ekonomis. Lalu bedanya limbah dengan sampah apa? Sampah itu sendiri merupakan sisa material yang menandai bahwa berakhirnya suatu proses produksi. Nah, sampah ini merupakan suatu yang dibuat oleh manusia yang biasanya berbentuk benda padat. Dari kedua ini kita bisa menyimpulkan sebenarnya limbah ternak itu apa. Nah, limbah ternak itu merupakan sisa buangan dari kegiatan usaha peternakan, rumah potong hewan, dan lain sebagainya yang berhubungan tentang hewan. Nah, jika limbah ternak itu merupakan sisa buangan, yang termasuk sisa buangan itu bisa berupa feses, urin, saluran pencernaan yang sudah tidak bisa dijual lagi, dan juga sisa pakan ternak. Dengan berbagai contoh tadi, limbah ternak itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Secara langsung, limbah padat itu bisa digunakan sebagai pupuk, ataupun kita bisa melalui proses pengeringan. Limbah padat itu bisa dijadikan pupuk dan bisa bernilai ekonomis. Sedangkan jika limbah padat seperti manur itu dilakukan penimbunan dan penumpukan pada lingkungan sekitar, itu bisa mengakibatkan polutan dan juga mencemari lingkungan sekitar. Begitu pula pada limbah cair, jika kita tidak kelola dengan baik dan kita langsung buang ke saluran air, itu bisa menjadi polutan dan bisa mencemari air itu sendiri. Nah, agar limbah-limbah ini tidak menjadi polutan, kita perlu adanya pengelolaan secara baik dan secara efisien, sehingga limbah ini bisa bernilai guna dan bisa mengurangi kerusakan terhadap lingkungan. Nah, dalam pengelolaan limbah ternak ini bisa kita lakukan secara efisien dan efektif dengan bekerja sama dengan kegiatan usaha lain seperti pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Jadi limbah itu kita kelola, kemudian kita jadikan pupuk, kita salurkan ke kegiatan usaha pertanian dan juga perkebunan, sehingga dari usaha tersebut bisa lebih meningkat dan lebih subur. Dan kemudian limbah ternak juga bisa menjadi pakan ternak pada perikanan, sehingga limbah yang dihasilkan oleh ternak itu bisa disebut dengan zero waste, karena limbah tersebut kita katakan habis karena sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha lain. Nah, selain kita kelola dengan kegiatan usaha lain, sebenarnya limbah juga kita bisa cegah dengan pengurangan pemberian air untuk ternak dan juga dalam pencucian, sehingga secara efektif bisa mengurangi 10-30% jumlah manur yang dihasilkan oleh ternak. Selain itu, kita juga bisa mengelola dalam segi pakannya. Jadi kita hitung dengan baik gizi yang dibutuhkan, konsentrasi yang dibutuhkan oleh ternak itu sendiri, sehingga kita bisa mensinergiskan dengan pakan yang akan kita berikan, sehingga sisa pakan itu tidak akan banyak seperti itu. Selain itu, kita juga bisa kelola dengan sistem perkandangan yang baik. Jadi gas yang ditimbulkan oleh manur yang kemudian akan pergi ke atmosfer bebas itu bisa berkurang, sehingga kerusakan lingkungan dalam segi udara itu bisa berkurang seperti itu. Nah, tadi adalah cara yang secara efektif dan secara sederhana. Namun sebenarnya pengelolaan limbah juga bisa kita gunakan dengan cara fisik, kimiawi, dan biologis.
Nah, secara fisik ini sebenarnya pengelolaan ekskreta yang benar-benar mudah dan efisien, karena dari biaya operasional yang kita keluarkan juga relatif cukup sedikit. Nah, pengelolaan fisik yang dimaksud adalah di mana kita memisahkan antara padatan dan juga limbah cair, sehingga kita bisa mengelola masing-masing dari limbah tersebut. Nah, pengelolaan limbah secara fisik ini juga disebut dengan pengelolaan limbah secara primer. Salah satu caranya adalah dengan separator. Nah, separator ini merupakan suatu alat yang memisahkan limbah padat dan limbah cair. Di mana limbah padat ini bisa berupa biji-bijian, lalu bisa juga berupa bulu ternak itu, terus juga bisa berupa jerami, sehingga itu kita kumpulkan dan kita bisa olah menjadi alas kandang. Selanjutnya, secara fisik kita juga bisa kelola dengan mengeringkan ekskreta tersebut atau manur. Nah, jika manur itu langsung kita sebarkan ke lingkungan, tentunya itu akan mencemari lingkungan sekitar. Nah, salah satu cara yang secara fisik kita bisa lakukan adalah dengan mengeringkan ekskreta tersebut. Nah, caranya adalah dengan kita keringkan, kita paparkan di luar kandang, lalu kita sering bolak-balikan sehingga menjadi kering dan kemudian bisa kita gunakan sebagai pupuk. Nah, cara lainnya kita juga bisa mengeringkan dengan sinar gamma. Sebenarnya sinar gamma ini bukan secara langsung dia mengeringkan gitu, tapi sinar gamma ini juga berfungsi sebagai mengurangi adanya sumber bau dari limbah manur tersebut. Nah, dengan adanya sinar ini dia bisa menjadi disinfektan terhadap limbah manur tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan limbah secara kimiawi. Nah, biasanya pengelolaan limbah secara kimiawi ini digunakan untuk bahan-bahan berbahaya pada limbah cair agar bisa menjadi suatu padatan. Nah, proses-proses yang dilalui dalam proses pengelolaan kimiawi ini dalam bentuk flokkulasi dan koagulasi. Nah, fungsi dari pengelolaan limbah secara kimiawi ini rata-rata adalah sebagai pengurang atau penekanan bau agar limbah itu tidak terlalu memiliki bau yang menyengat. Dengan adanya penambahan zat kimiawi ke dalam manur itu, kita bisa mengendapkan partikel-partikel bau dalam limbah manur tersebut. Nah, selanjutnya mengurangi pelepasan sumber bau itu juga bisa kita lakukan dengan penambahan humic acid dan amonium persulfat. Kemudian penyerapan bau yang tidak sedap yang sudah dilepas dari limbah itu juga bisa digunakan dengan adsorben dan absorpsi. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan limbah secara biologis. Jika tadi pengelolaan secara fisik adalah pengelolaan secara primer, maka pengelolaan limbah biologis ini adalah merupakan pengelolaan limbah secara sekunder. Nah, pengelolaan limbah secara biologis ini kita bisa lakukan secara aerobik dan anaerobik. Teman-teman pasti masih ingat nih pelajaran biologi tentang aerobik dan anaerobik, di mana aerobik ini merupakan suatu proses pengelolaan limbah dengan keadaan adanya oksigen. Jadi pengelolaan limbah manur ini dalam proses biologis hanya bisa dilakukan dengan adanya oksigen. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi proses biologis ini? Yang pertama adalah keadaan manur itu sendiri, lalu suhu dan juga pH dari manur. Nah, kemudian secara anaerobik yang artinya dalam keadaan tanpa adanya oksigen ini memiliki juga kekurangan, yaitu di mana memiliki bau yang kurang sedap. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengelolaan limbah ternak.
Semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit informasi tambahan dari saya, dan jika ada yang kurang tepat atau yang ingin ditambahkan, bisa banget untuk saran di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.